Halo sahabat harus nonton. Pada video kali ini, kita kembali akan mengulas salah satu film yang cukup keren untuk ditonton. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi mari kita putar intronya. Say pit stop. Pit stop. Pit stop. Awal film ini memperlihatkan kepada kita sebuah mobil yang berisikan 6 remaja tiba-tiba mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi itu membuat salah satu gadis mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja tersebut terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Laki-laki berkaos biru bernama Jeff, yang pakai kemeja bernama Todd dan temannya berbaju putih bernama Eric. Dan untuk remaja wanita, terdiri dari cewek berbaju pink bernama Sarah, cewek berjaket hijau bernama Karen, dan cewek yang kepalanya terbentur tadi bernama Jody. Diketahui, mereka semua ini ternyata ingin pergi ke acara ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking pelosoknya, mobil yang lewat di jalur ini dalam 1 bulan bisa dihitung pakai angka. Awalnya sih, seperti pada film-film umumnya, semua berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada yang mencurigakan. Todd sebagai pemilik mobil berencana mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan. Apalagi mereka yang terdiri dari 3 orang pria, tentu saja masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang rumit. Dalam keadaan tersebut, Sarah masih menyempatkan dirinya mengajak selfie untuk diposting di media sosialnya. Namun karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat tersebut sangatlah sulit. Dan karena penasaran, Karen lalu berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itulah HP-nya baru mendapatkan sinyal. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu panas dan terik membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Sementara Eric yang kebelet pipis langsung pergi ke semak-semak. Parahnya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk berpacaran dengan Sarah. Ia membiarkan Jeff mengganti ban sendirian. Tidak lama setelah itu, Sarah pun menyusul Jody dan Karen untuk berteduh juga di balik mobil. Sedangkan Todd yang masih saja bucin malah meninggalkan Jeff sendirian. Jeff yang sebentar lagi akan berhasil mengganti ban mobil tersebut dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya menggelinding. Dan ketika ia mengambil ban tersebut, Jeff secara tidak sengaja menemukan sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah asik mengobrol, dan yang satunya lagi tentu saja udah lega karena baru selesai pipis. Di tengah obrolan mereka, Todd yang melihat ban mobilnya menggelinding langsung mengejarnya ke ujung jalan. Dan di saat yang sama, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff. Tetapi ia langsung terkejut ketika melihat Jeff sudah KO secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal tersebut cuma bisa berdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang mengambil ban masih belum menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dan naasnya, dalam waktu singkat Sarah harus terkena sebuah tembakan yang entah dari mana asalnya. Sementara Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Dan benar saja, mereka langsung melihat Sarah tertembak peluru lagi sampai ia KO. Dari situ Karen lalu melihat situasi di sekitarnya. Ia tidak tahu peluru tersebut berasal dari mana. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Todd yang masih tidak menyangka malah tidak sigap. Dan ia harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sementara Eric yang belum sempat mendekati mobil, mau tidak mau harus berlindung di batang pohon. Mereka pun terus ditembaki tanpa henti dan cuma bisa mengandalkan mobil tersebut sebagai tempat perlindungan. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban itu akan berubah menjadi malapetaka bagi mereka. Dan sudah jelas, ban mobil yang pecah itu ternyata disebabkan oleh perangkap yang dipasang si penembak. Penembak itu benar-benar tidak ada kerjaan. 1 jam kemudian, mereka pun mulai bingung dalam keadaan terjebak. Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam. Karena itulah, sedari awal tembakannya tidak terdengar. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil, menandakan bahwa posisi penembak itu cukup jauh dari mereka. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya semakin lemas dan tidak bisa banyak bergerak. Lebih kasihan lagi, Eric yang dari tadi cuma bisa terdiam di balik batang pohon. Is everyone all right?
Dan setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang dan bautnya tinggal dikencengin saja. Tetapi karena tidak bisa dijangkau, mereka harus mencari rencana lain agar bisa keluar dari situ. Tidak lama dari itu, Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapatkan sinyal di HP-nya. Seketika itu juga Todd yang mencoba untuk mengulur tangannya langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody. Sebelum itu Karen juga menyetel Google Assistant untuk langsung menelpon 911 apabila ada sinyal. Dan tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP tersebut dan mendapatkan sebuah sinyal. Namun sialnya, baru saja Karen berteriak menelpon 911. Handphone itu malah ditembak oleh si penembak jarak jauh. Dan karena gagal, mereka lalu beralih ke cara yang kedua. Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral agar mobil itu bisa didorong mundur ke posisi yang ada sinyal di situ. Mereka pun mengatur formasi, di mana Jody standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu. Todd akan berusaha masuk ke dalam mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral. Ketika itu juga orang-orangan yang dibuat itu langsung ditembak, dan Todd masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kuncinya. Tetapi karena ditembak terus-menerus, ia menghindar menyelamatkan diri dan tidak sempat menetralkan giginya. Kabar baiknya, Jody akhirnya berhasil merekam asal tembakan tersebut dan terlihat bahwa posisi si penembak ada di atas pohon. Terlihat dengan jelas, ada seseorang dengan sniper yang berada di pohon itu sambil menyamar. Memang koplak orang ini. Kita tidak dikasih tahu apa motifnya, tetapi yang jelas, ia telah berada di pohon itu tentu saja dalam waktu yang cukup lama. Todd yang masih belum menetralkan gigi mobil mencoba untuk mencari alat pelindung. Kebetulan, ia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil dan saat itu juga ia nekat untuk mengambil kotak tersebut. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangannya. Di sisi lain, Eric yang masih di batang pohon cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana rekan-rekannya. Setelah itu Todd yang sudah memasang pelindung langsung menyuruh Karen dan Jody untuk ambil posisi. Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobil. Namun naasnya tangannya harus terkena tembakan. Seketika itu juga mobilnya bergerak otomatis turun ke bawah. Karena itulah Karen dan Jody mau tidak mau harus berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil tersebut. Dan saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil. Ban mobil yang belum dibaut itu pun langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti. Saat itu juga Karen tersadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jody karena si penembak sedang mengisi ulang pelurunya. Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya tetapi ia malah ditembak lebih dulu daripada Jody. Alhasil Eric dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya, ia tidak bisa kemana-mana lagi. Dan dengan kondisi tersebut, Eric seharusnya langsung ditembak sampai KO. Tetapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. Signal's got a mind of its own. Say pit stop. Pit stop. Pit stop. 1 jam kemudian Todd melihat sebuah botol air masih tersisa di dalam jok mobil. Dan dalam keadaan sulit seperti inilah, mereka harus sebisa mungkin berbagi karena semuanya sama-sama kehausan. Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tangannya pun langsung ditembak. Ia menderita lebih parah lagi. Dan karena mereka tidak bisa kemana-mana, Jody yang kebelet pipis terpaksa harus pipis di sebelah Karen. Lalu kemudian, Todd yang melihat jasad pacarnya sedang dikerumuni burung gagak merasa tidak terima. Dengan polosnya ia nekat berjalan menghampiri jasad Sarah di tengah jalan. Tetapi hebatnya, penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd. Ia masih diberi kesempatan untuk mencium pacarnya yang sudah mati. Sedangkan Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya. Eric pun pasrah karena serigala itu akan menyantapnya hidup-hidup. Todd yang bangun dan menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu saja ini adalah merupakan kejadian langka yang terjadi. Tetapi sialnya, saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala tadi tidak jadi menerkam Eric. Pada akhirnya Todd harus KO di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody melambaikan tangannya. Namun sialnya,
tangan wanita pengemudi itu harus ditembak dan menjadikan setir mobilnya tidak terkendali. Akibatnya mobil itu pun harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya sampai terbalik. Harapan bagi Karen dan Jody pun harus lenyap seketika. Walaupun dengan luka yang cukup parah, wanita pengemudi mobil itu pun mulai tersadar. Namun tidak lama setelah itu ia langsung ditembak oleh si penembak misterius. Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Karen juga sempat menyuruh bapak tersebut untuk menelpon 911 karena kebetulan keberadaan bapak itu sudah berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu lagi bapak itu ada di mana. Ia lalu menembak tangki mobil. Alhasil mobil itu pun harus meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi si bapak. Pada akhirnya, secara perlahan-lahan bapak itu harus KO dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, anak kedua orang tua itu mulai tersadar dengan keadaan penuh luka. Si penembak misterius itu pun langsung menembak anak itu sampai KO. Keadaan bukannya semakin membaik, Karen dan Jody malah harus menyaksikan kematian demi kematian yang semakin parah. Mereka pun bingung bagaimana caranya menghindar dari si penembak, kalau mobil bantuan saja tidak bisa melintasi jalan tersebut. Sampai pada akhirnya Karen memiliki sebuah ide, di mana mereka berdua harus beraksi ketika malam sudah tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Dan saat malam tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedikit pun. Karen yang sudah siap dengan sebuah pisau, berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain Jody mengambil satu buah botol bensin, satu buah tas berisi baju, dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih ada 2 minuman dan langsung diminum oleh mereka. Setelah itu, Jody pun mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tas itu untuk digunakan sebagai masker. Dan tanpa buang waktu, Jody langsung menuangkan bensin itu ke dalam jok mobil, sementara Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya mobil itu pun terbakar dan menimbulkan asap dalam seketika. Namun ternyata, asap itu masih belum cukup untuk memberikan kesempatan kabur bagi mereka. Is everyone all right? Meskipun begitu, karena asap tersebut, si penembak jarak jauh mulai kesal karena jarak pandang dari snipernya makin tidak jelas. Namun tiba-tiba Karen melihat ada mobil polisi yang datang ke lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan 911 yang ditelepon si bapak tadi ternyata berhasil dan tersambung. Polisi itu juga bahkan membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak. Tetapi sialnya, polisi yang baru saja datang itu tersadar bahwa keadaan di lokasi itu tidaklah baik. Karena itulah ia hendak meminta bantuan tambahan kepada kepolisian terdekat untuk membantunya. Namun lagi-lagi, ia malah terkena tembakan. Parahnya lagi polisi itu terkapar dalam keadaan di posisi kemudi dan membuat pedal mobilnya terinjak secara mendadak. Saat itu Karen lalu mengajak Jody untuk langsung berlari, tetapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Mau tidak mau, Karen pun harus berlari sendirian. Dan sialnya asapnya mulai menipis. Di saat itu juga ia harus terkena tembakan dan KO di tempat tersebut. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang saja. Ketika itu juga Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi tersebut. Pada saat itulah terjadilah adu tembakan di mana penembak misterius itu terlihat lebih mahir daripada si polisi. Lalu kemudian Jody yang tak punya pilihan lain langsung membawa mobil polisi itu. Ia berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari pohon. Jody pun langsung berusaha mengambil senapan yang terjatuh, sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Di sini kita bisa melihat sosok penembak itu yang begitu niat. Kayaknya orang ini benar-benar tidak ada kerjaan. Ia sengaja mengintai korban di atas pohon tersebut. Tetapi yang jelas, di sepanjang film kita tidak dikasih tahu siapa sebenarnya penembak misterius itu. Dan dalam keadaan yang terdesak membuat Jody ketakutan. Namun saat itu ia berhasil menembak pria itu berkali-kali sampai mampus tak berdaya. Masih tidak puas, Jody butuh 1 tembakan lagi untuk menembak pria misterius itu. Namun saat mengisi peluru, secara tidak sengaja Jody malah terkena tembakan oleh senapan yang ia pegang sendiri. Dan film pun berakhir. Tidak ada aktor yang selamat sampai akhir film ini.
Semuanya KU mengenaskan. Yang selamat tentu saja cuma bapak kameramen yang telah berhasil merekam semua kejadian itu. Pada akhirnya film ini pun bisa kita nikmati berkat jasa bapak kameramen. Terima kasih bapak kameramen. Oke teman-teman, cukup dulu ya alur cerita film kali ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pit stop.